Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Sehat semua? Saya berharap semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga kebugaran dan kesehatan Anda dengan cara berolahraga, makan bergizi, dan istirahat yang cukup. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan multimedia Basic Instruction Design kita kali ini. Bila pada materi sebelumnya kita membahas tentang teori dan konsep bagaimana mengaplikasikan multimedia ke dalam sebuah instruksi desain, dari mulai analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, saat ini kita akan masuk ke pembahasan yang sedikit lebih teknis, yaitu mengenai screencasting. Apa screencasting? Mungkin ada yang baru mendengarnya. Bagaimana? Anda sudah siap mengikuti perkuliahan kita kali ini? Oke, yang di situ gimana? Atau yang ada di sana? Oke, siap ya. Untuk mengetahui screencasting itu apa, kita mulai perkuliahan ini dan ikuti slide berikutnya. Apa yang tadi itu screencasting? Kalau kita merujuk dari penggunaan istilah, di sini disebutkan screencast. Screencast adalah a digital recording of computer screen output, often containing audio narration. Nah, kalau hanya sekedar mengingat atau melihat definisinya seperti ini, jadi intinya adalah merekam kegiatan atau aktivitas yang ada di layar komputer kita, dan biasanya ditambahkan atau berisi audio narasi, narasi kita sebagai naratornya, seperti itu. Nah, tadi dari definisi screencast sendiri kita sudah mengetahui, intinya adalah apa yang ada di layar monitor kita itu kita record. Nah, jadi sebenarnya apa sih screencasting? Oke. Anda bisa lihat di sini. A screencast is digital video and audio recording of what occurs of a presenter computer screen, and it can be used to create sophisticated information-rich multimedia presentation. Jadi screencast itu adalah merekam, recording videonya, maksudnya visualisasi ada yang di monitor gitu. Kita ngapain aja tuh di aktivitas komputer itu akan terrecord. Kemudian suara juga bisa masuk, Kalau kita jelaskan seperti saya sekarang ini sebenarnya bagian dari screencasting, Contoh yang paling gampang adalah video perkuliahan kita ini saya membuat dengan metode screencasting. Tentu nanti Anda di akhir perkuliahan ini Anda mampu bisa membuatnya seperti ini, Jadi ini project buat UAS nih. Saya kasih tahu aja, Jadi saya ulang lagi. A screencast is digital video and audio recording of what occurs of presenter computer screen. Jadi apa yang ada di layar komputernya si presenter. Dalam hal ini saya sebagai presenternya. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang lumayan canggih lah, sophisticated. Nanti ada animasinya, nanti ada gambar-gambarnya, misalkan ditambahkan, ada transisinya, kalau itu perpindahan antar slide gitu kan. Information rich multimedia presentation.
itu ya, bisa animasi dan segala macam. Tadi yang seperti saya jelaskan. Nah, dalam screencasting ini merupakan sebuah format ya instruksional yang efektif. Ini bisa digunakan untuk tutorial, demonstration, digital storytelling, ya, ataupun presentasi PowerPoint yang dikasih narasi. Jadi sebenarnya ini kan saya ada PowerPoint-nya nih. Cuma kalau PowerPoint saya langsung dikasihkan ke Anda, tentu belum tentu apa yang ingin saya sampaikan itu bisa tersampaikan ke Anda. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau tiba-tiba saya kasihkan PowerPoint-nya seperti ini aja. Terus Anda buka-buka aja. Terus lihat the online gitu ya. Maksudnya dikirim lewat email atau apa. Anda buka. Mungkin poin-poin dasarnya Anda tahu. Tetapi penjelasan detailnya kan tidak ada. Nah, betul kan? Jadi, itu penjelasannya itu kita coba tambahkan. Seperti sekarang ini saya sedang menambahkan penjelasan pada PowerPoint saya. Yang kemudian saya konversikan bentuknya nanti dalam bentuk video. Betul, ya. Jadi selama nanti pengambilan gambar atau casting, Anda nanti casting lah ya, jangan figuran aja casting. Jadi selama proses casting nanti mungkin hasilnya juga masih belum sempurna, sehingga nanti kita harus adakan editing. Jadi nanti selama proses editing video kita juga bisa menambahkan, oh untuk menjelaskan ini butuh gambar ini, di PowerPoint sih nggak ada. Ya udah kita masukin ya ke project screencast kita. Ya, klip video, ya, foto, musik, audio, animasi, apalagi ya icon-icon gitu ya. Nah jadi screencasting alternatif sebagai alternatif untuk perekaman video yang mudah digunakan dan membantu membuat atau mengisi konten-konten yang menarik dan dinamis, ya kurang lebih seperti itu. Nah, baik. Sekarang screencast itu bisa diterapkan di mana aja sih sebenarnya? Ya sebenarnya bisa untuk membuat satu training ya. Misalkan kita mempelajari suatu software baru ya dan berorientasi pada produk baru, fitur-fitur apa saja di software itu, atau software ini buat apa, caranya penggunanya bagaimana, basicnya seperti apa. Yang kedua tentu misalkan contoh lainnya adalah mengajar ya, belajar teaching. Jadi kita membuat misalkan pelajaran tentang topik-topik tertentu lah ya, misalkan kayak gini juga ya, atau semua pelajaran sebenarnya ya. Misalkan ada proses harus tata cara atau proses langkah demi langkah, prosedur apa gitu ya, atau caranya seperti ini gitu, menunjukkan mau step-stepnya seperti apa, di mana student atau siswanya ya dapat mempelajari materi dengan kecepatan mereka. Jadi kalau ada video seperti ini kan, kalau yang kurang jelas diulang lagi gitu ya. Kalau yang video conference langsung kan kadang-kadang kita tidak bisa mengulang kan. Kalaupun ada pertanyaan biasanya ya pada saat terakhir aja gitu. Ini kan bisa diulang, mungkin ada yang terlewatkan sama Anda gitu ya.
Jadi maksudnya materi dengan kecepatan mereka sendiri itu ya kan, orang-orang ada yang cepat, ada yang harus mengulang 2 kali baru masuk, ya kan? Seperti itu. Atau kita bisa mengejar ketinggalan pada sesi yang terlewatkan. Ya udahlah, kuliah ke 6 misalkan, karena kena libur merah gitu ya, tanggal merah atau libur, atau dosennya nggak masuk gitu ya. Atau seperti ini sekarang, ya, kondisi seperti ini. Itu tolong dilihat aja di video pembelajaran saya misalkan, gitu kan. Jadi pertemuan berikutnya sudah kembali sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan gitu kan misalkan. Jadi nggak ada ketinggalan lagi gara-gara tanggal merah gitu. Selain itu juga untuk jualan, selling ya. Misalkan kita mau memperkenalkan suatu produk ke orang ya, akan berulang kayak gitu. Kan lumayan juga kalau itu ya. Padahal isinya penjelasannya sama. Nah, kalau dibikin screencast, nanti videonya kita share sehingga orang bisa tahu ya. Jadi ini juga sebagai sarana promotion ya, bisa penjualan, advertising ya, ya, blogging and YouTube ya. Jadi saya juga kan jadi YouTuber sekarang ya, untuk nge-share video ini ya. Karena kalau enggak kan besar videonya. Dan Anda juga dengan di YouTube kan bisa memilih ya, mau resolusinya yang gimana. Yang resolusinya berapa, 360, 480, 720. Nah, itu kan bisa menentukan ke banyaknya data yang Anda download. Berapa mega? Oh, yang 720 5 mega, yang 360 mah cuma 3 mega. Ya terserah, itu kan jadinya begitu ya. Jadi bisa mengkomunikasikan suatu ide, pendapat, atau fakta yang ada, dan lain-lain sebagainya. Nah, baik. Sekarang apa sih benefit dari screencast? Ya, manfaat dari proses membuat screencast seperti ini. Pertama, screencast dapat mencakup di situ beberapa elemen multimedia, ya, seperti ada musiknya, ada suaranya, efek suara audio, gitu ya, grafik, ya tentu teks ya. Jadi membuat topik konten apapun menjadi menarik, sekaligus juga menarik bagi berbagai modalitas pembelajaran, ya. Ada yang orang gayanya auditori, jadi ada alunan musiknya gitu, bisa juga. Orang yang visual ya, orang yang nanti kinestik, harus ngikutin langkah demi langkah ya. Screencasting juga telah muncul ya sebagai alat pengajaran ya, yang cukup terkemuka lah untuk di internet mah, nanti di-upload di YouTube gitu. Ada beberapa keuntungan bagi sebenarnya instruktur, guru, pengajar, dosen ya, dan siswanya juga. Bagi guru, pengajar, dosen, atau instruktur ya, screencast adalah cara yang efisien, efektif untuk menggambarkan proses langkah demi langkah, step demi stepnya ya, menjelaskan konsep-konsep tertentu ya, atau menyajikan presentasi PowerPoint dengan adanya narasi, dengan dinakasi narasi ya. Seperti sekarang saya lagi membuat narasi atau penjelasan dari PowerPoint saya ini. Jadi saya rekam, saya konversikan ke video, di-upload di YouTube, Anda tonton, ya kan? Bagi siswa, bagi mahasiswa, bagi pembelajar ya apa? Bagi siswa, screencasting memungkinkan mereka ya, maksudnya siswanya itu untuk belajar dengan contoh ya. Jadi melihat urutan langkah-langkahnya, step-stepnya, tutorial ya, tutorial yang sangat terperinci, jadi tinggal ngikutin dengan menonton video screencast tadi yang berhubungan langsung tentunya dengan konten pembelajaran. Selain itu juga siswa dapat menonton
video screencast kapan aja, ya. Wah, nggak sempet sekarang ya, ntar malam atau besok pagi. Ya, kalau video conference kan harus sesuai janji dengan dosennya, ya kan. Nah, ini makanya saya pilih metode seperti ini untuk pembelajaran jarak jauh atau online learning, karena lebih fleksibel. Jadi kapan aja Anda bisa, yang penting jangan kelewat minggu depan gitu ya, kan udah ada tugasnya. Ya. Apa saja, di mana saja. Jadi siswanya memiliki kendali penuh atas pembelajarannya itu ya. Yang berarti mereka meninjau setiap bagian dari presentasi sesuai dengan kebutuhan. Belum jelas bagian mana, bagian mananya. Ya udah kita putar lagi, ya gitu kan. Nah, itulah salah satu memang kelebihannya. Nah, manfaat lain atau keunggulannya itu screencast itu bisa self-paced learning, artinya orang bisa belajar mandiri lah. Tadi kan saya bilang kapan saja di mana saja. Jadi dia butuh punya waktu malam ya bisa dikerjakan malam, bisa dilakukan malam. Siang ya bisa. Kemudian just in time instruction. Jadi instruksinya tepat waktu ya, on time ya. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Akses 24 hour ya, 7 day in the week ya. Jadi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu ya. Jadi sebenarnya nggak ada libur tuh. Kalau ada kebetulan yang hari merah gitu, nggak ada, sebenarnya nggak ada, bisa besoknya, bisa malamnya. Ya. Belajarnya kapan aja kan. Jadi di mana saja, kapan saja. Kemudian reusable content ya. Jadi kontennya bisa dipakai lagi. Misalkan ya, sekarang nih saya pakai yang ini. Tahun depan ya, saya ngajar dengan materi yang sama ini. Saya bisa pakai lagi kan. Karena ada juga yang tidak PJJ seperti ini, tahun sebelumnya saya udah menggunakan seperti ini. Nah, sekarang tinggal digunakan lagi malah. Jadi saya nggak usah menyiapkan materi untuk online seperti ini secara khusus, karena sebenarnya sudah ada sebagian mata kuliah saya yang menggunakan ini dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu sebenarnya. Ya. Jadi kemudian student juga dapat membuat screencast, misalkan untuk menerangin proyeknya, presentasi proyeknya. Ini nanti proyeknya ada presentasinya nih ya. Misalkan untuk apa? Digital storytelling ya dalam bahasa Inggris, misalkan kamu presentasiin ya, terus kirim ke saya atau ke dosen yang lain misalkan ada tugas itu. Ya. Nah, baik. Sekarang kalau mau buat screencast ya, screencasting, apa yang saya butuhkan gitu, apa yang saya perlukan. Ya, oke. Pertama, ya PC, komputer atau laptop, ya. Bisa juga sih tablet atau apa namanya, handphone, ya, smartphone tentunya ya, bukan handphone yang biasa. Kemudian webcam, ya, ya, bisa juga kan laptop itu sudah biasanya udah ada webcamnya ya. Termasuk di situ ada speakernya. Maksud saya ada mikrofonnya. Ya. Biasanya seperti itu. Kalau itu kita mau menjelaskan supaya wajah kita tampil di nanti videonya. Seperti sekarang ini kan jadi saya menggunakan webcam. Atau juga bisa webcam khusus gitu ya. Maksudnya kalau di PC kan nggak ada webcamnya biasanya. Itu bisa beli terpisah webcamnya. Ya. Kemudian mikrofon. Ya. Biasanya mikrofon itu ada di laptop. Tapi kalau pakai PC, ya, Anda harus beli ya, mikrofon tersendiri khusus. Ya. Dan biasanya kalau yang produknya lumayan bagus, harganya tentunya lebih mahal ya.
itu dengan mikrofon itu kualitas suaranya lebih jelas, lebih jernih, ya. Kemudian tentunya program atau aplikasi screen recorder untuk screencasting ini, baik yang berbasis PC, laptop, web-based, atau web-based juga ada, ya. Screenomatic itu Anda bisa ngerekam, ya, tapi harus online gitu, ya. Harus buka web browser, nanti apa yang ada di layar Anda akan terekam. Ya, Screenomatic itu kalau yang free-nya gratisnya bisa merekam 15 menit. Ya, Pak, gimana kalau saya mau rekam 30 menit? Gampang, bikin 2 kali, ya kan? Kreatif lah sedikit, ya. Itu yang pakai Screenomatic. Tapi nanti kita langsung aplikasi yang desktop, maksudnya nggak usah koneksi dengan internet, langsung diinstal, ya. Minggu depan ya kita akan pelajari, ya, aplikasinya secara khusus gitu, ya. Sekarang mungkin akan sekedar mengenalkan saja apa program-programnya seperti apa aja. Nah, ya, coba Anda lihat tabel-tabel sebelah sini. Nah, ya kan? Nah, lihat kan? Tabel 1, ya, tabel 1, Popular Free Screencast Program. Jadi ini aplikasi atau program untuk buat screencast kayak gini, yang sebenarnya gratis, ya. Fitur-fiturnya sih sederhana, jadi biasanya ya lebih simpel lah, ya, lebih sederhana. Fitur-fitur basicnya sih ada. Itu contohnya Zing, bisa di PC atau di Mac, buatan TextMe, ya. Cuma record time-nya cuma 5 menit, ya. Ya, itu keterbatasannya, makanya gratis lah, yang mau panjang beli. Screen Air itu di PC dan Mac, ya. Jadi Screen-O-Matic, ya, Screencast-O-Matic. Ini Anda bisa browsing, ya, di web, di googling, ya, Screencast-O-Matic. Nanti Anda bisa download, ya, atau Anda bisa daftar, ya, registrasi, ya, di webnya. Nanti ketika Anda online, Anda bisa merekam semua yang lagi ditampilkan di layar monitor Anda, seperti sekarang ini, seperti orang bikin tutorial. Cuma karena gratis, ya, cuma bisa 15 menit. Kalau di sini tertulis 5 menit, sekarang udah nambah panjang, jadi maksudnya udah ditambahin 15 menit. Kalau mau panjang gimana? 1 jam atau setengah jam? Gimana, ya? Betul, pinter dia, kreatif nih. Iya, 15 menit stop, udah 15 menit nyambung lagi, terus digabung, ya. 1 jam, kalau 1 jam 4 kali bikin begitu. Ya, pokoknya kreatif lah, harus kreatif, ya. Cam Studio, ini juga sama gratis, ya. Ini agak panjangan sih kalau Cam Studio sebenarnya, ya. Nah, ini yang gratis, tentu fiturnya hanya basic aja. Kalau yang lebih canggih lagi ada, tapi berbayar, ya. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, baik, sekarang lihat tabel 2, ya. Nah, ya kan, lihat Popular Commercial Screencast Program. Artinya ini berbayar, ya. Anda bisa lihat Camtasia, ya, Camtasia Studio. Sepertinya itu akan kita pakai, ya. Waduh, bayarnya mahal. Nah, tenanglah, ya, nanti kita coba edisi trial, ada kok yang 30 hari, ya. Atau ada cara-cara lain lah, ya, yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Camtasia Studio dari TextMate, ya. ISO itu ISO U XT Pro buat Mac bisa juga, ya. Adobe Captivate, ya, ini pernah saya pakai, ya. Kalau dulu saya ngajar aplikasi multimedia 2, saya pakai Adobe Captivate nih untuk praktik di kelas PBI 4 biasanya, ya. Screen Pro, ya,
Jadi kita bisa lihat di sini yang kemungkinan dipakai adalah Camtasia ya. Jadi ini nanti kita buat praktek di 2 pertemuan ke depan ya. Jadi siap-siap aja. Nah, baik ya. Tadi udah tahu aplikasinya apa yang buat bikinnya, maksudnya software-nya apa yang buat bikin screencast. Nah, jadi gimana cara bikinnya? Nah, oke. Kita harus menyiapkan bumbu-bumbunya. Kalau masak begitu kan. Nah, maksudnya untuk membuat screencast apa aja yang diperlukan? Tentu pertama ya, kita harus ada programnya, ya kan. Tadi misalkan kalau kita mau milih Camtasia silakan, ya kan. Milih Active Presenter juga ada boleh. Milih Screen-O-Matic bisa, ya oke. Kemudian ya perangkat kerasnya, laptopnya, ya, komputernya, atau pakai tablet bisa lah aplikasi. Kemudian yang webcamnya kalau yang laptop kan biasanya sudah ada ya. Mikrofon yang sudah include dengan laptop ya. Tapi kalau mau lebih bagus sih biasanya mikrofonnya terpisah ya, agak mahalan belinya. Kemudian materinya jangan lupa ya, udah semuanya ada, materinya nggak ada, PowerPoint-nya nggak ada, atau PowerPoint-nya ada tapi Anda nggak bisa jelasin, sama aja gitu. Jadi jangan sampai nanti PowerPoint-nya itu terlalu crowded ya, karena kan nanti ini sebagai panduan saja. Jangan semua dikopas semua di situ. Kalau misalkan dari Word kopas nanti Anda cuma bacain ya. Jadi itu tidak menarik ya. Bagaimana terus gambar-gambar pendukungnya, multimedia pendukungnya itu disiapkan ya. Jadi itu ada 4 ya istilahnya. Peralatan pendukungnya, programnya, materinya, jangan lupa, itu yang terpenting justru ya. Saya kalau nggak ada PowerPoint buat nge-guide saya ya ngomongnya nggak terarah gitu kan. Nah, jadi Anda juga harus siapkan itu. Nah, baik ya. Tadi kan saya sudah jelaskan how to screencast, ya kan. Apa saja bumbu-bumbunya, apa saja resepnya, gitu kan. Caranya seperti apa. Jadi salah satunya adalah materi, ya. Anda sudah siapkan belum materinya yang akan jadikan topik untuk screencasting. Nah, alangkah baiknya dan memang sebaiknya memang harus dibuat semacam planning ya. Jadi kita di sini bikin planning and scripting. Jadi kayak kalau di acara kan ada skripnya ya. Acara-acara televisi pun ada skripnya. Baca berita juga ada skripnya kan. Jadi pertama kita harus pilih topik presentasinya apa. Dan tentukan tujuan pelajaran atau topik itu apa. Mau bahas apa gitu ya. Kemudian Anda dapat membuat presentasi PowerPoint yang baru, slide yang baru. Ya. Belum baru, ya. Atau udah ada dimodif, ya, udah ada. Kenapa itu dimodif? Ya, tentu harus disesuaikan karena gini misalnya, Anda terlalu menumpuk, ya, di PowerPoint tulisan terlalu menumpuk, itu akan menyulitkan Anda, ya. Kalau dia misalkan mau selain penjelasan PowerPoint-nya gitu ya, Anda ingin menampilkan foto atau video Anda juga sedang menerangkan, ya, seperti sekarang ini saya, ya. Kan harus sebelah sininya gitu ya, harus ada tulisan, sementara yang sebelah sini ya, atau pas di posisi saya itu harus kosong, karena kalau ada tulisan yang di sebelah saya
sempat tempatin ini videonya ini kan, belakangnya kan PowerPoint saya nih. Itu kan mengganggu, ya. Kemudian sebaiknya memodifikasi dengan hanya poin-poin garis besarnya saja, ya. Ataupun kalaupun ada gambar ya boleh ditampilkan gambarnya, nanti Anda jelasin. Nah ini yang saya maksud dengan memodifikasi yang sudah ada. Kemudian saat mendesain slide PowerPoint untuk screencast, Anda itu mendesain atau memodifikasi slide dengan grafik dan bagian-bagian yang berhubungan dengan topik Anda, ya, dengan menggunakan teks yang hemat. Jadi nggak semua dikopas tadi ya dari Word-nya, terus dikopas itu terus Anda baca gitu. Jadi yang lihatnya juga nanti dia membaca. Ya, saya kan nggak kayak baca kan ya. Ya padahal saya baca juga sih sebenarnya. Hanya poin-poinnya saja. Nah, jadi karena pasti yang lihat juga nggak mau melihat itu mah dia baca semua dari situ, itu nggak jelasin. Kemudian screencast PowerPoint, jadi menggunakan narasi untuk menjelaskan bagan, konsep, atau grafik. Jadi kita jelasin tuh, jangan ditulis semua di situ. Ya, nah itu caranya. Kita bikin perlu planning dan scripting tadi. Nah, baik ya. Masih di lanjutan dari planning scripting tadi ya. Nah, selanjutnya apa? Narasi PowerPoint dapat direkam dengan presentasi secara real time. Jadi saat itu juga ada presentasi langsung direcord, langsung bikin narasi Anda ngomong atau sesudahnya selama nanti ada pengeditan jadi diedit kemudian. Nah, itu metode terakhir, maksudnya metode sesudahnya gitu ya. Narasinya sesudahnya nanti diedit itu mungkin lebih disarankan ya karena Anda dapat dengan mudah nanti merekam ulang atau kalau ada yang salah gitu diulangi lagi gitu ya tanpa merekam ulang seluruh presentasi. Jadi ada aplikasi yang kita merekamnya itu harus semuanya. Ada aplikasi yang bisa per slide. Nah, Camtasia salah satunya bisa per slide. Ya. Jadi saya ini menjelaskan ini ya ada jedanya juga, bisa minum dulu ya. Nggak kelihatannya terus-terusan gitu ya. Dari situ nanti juga Anda bisa bereksperimen ya. Tiap-tiap metode perekaman, saya tuh lebih suka yang seperti ini. Saya suka cara yang pertama, langsung aja lah. Apa adanya, jadi sejadi-jadinya. Ya. Atau, cara yang kedua, nanti bisa edit dulu. Bagaimana narasi ini kalau kurang, ya kita ulang lagi gitu ya. Nah, jika Anda memutuskan misalkan untuk merekam narasi setelah presentasi, jadi Anda harus mengatur transisi antara slide. Jadi ini gunanya untuk mengakomodasi panjang total narasi supaya ngepasin dengan durasi. Ya. Nah, ingat kan saya perkuliahan dengan screencast ini hampir rata-rata di 35 sampai ke 1 jam lah, 50 menitan. Karena materinya kurang lebih seperti itu. Di kelas juga seperti itu. Saya paling nggak butuh 1 jam. Atau butuh 100 menit dengan absen, dengan macam-macam lah ya. Kayak gitu. Baik, masih di planning dan scripting ya. Yang perlu Anda ingat ini ya. Karena produk akhir ya, finishing product itu biasanya Anda akan posting di online. Contoh, di YouTube atau di Facebook atau apalah ya. Nah, ini saya harus ingatkan, ini terkait dengan copyright ya. Mungkin Anda gambarnya ngambil dari mana,
videonya ngambil dari mana, ya. Kecuali yang memang bebas ya, copyrightnya silahkan diambil gitu. Misalnya ada kan yang seperti itu. Kemudian sebuah skrip ya itu dapat membantu untuk Anda untuk mengorganize ya apa saja yang Anda inginkan di situ. Ini termasuk screencast Anda ya, seperti aksi Anda di screen, narasinya seperti apa, audio efeknya atau audio yang membantu Anda. Misalnya gini, seperti suara seperti ini. Nah, gitu kan mesti ada suaranya tuh. Bedanya suara jangkrik seperti ini. Nah, ini kan langsung dimunculin suara jangkrik. Berarti Anda harus atau ada special effect ya suara. Nah, dan waktu untuk tiap-tiap slide, perpindahan slide. Nah, mungkin ini ada contohnya ya, seperti ini. Ini screencast template ya. Nanti Anda saya tugaskan ya, bikin ini enggak sampai 10 sih ya. Enggak sampai 10 slide, mungkin separuhnya lah ya. Dengan durasi yang pendek. Nanti juga di situ ada narasinya ya. Oke. Di situ. Narasi maksudnya apa? Narasi itu isi kita ngomongnya apa nanti? Ya kayak saya sekarang. Saya memang nggak pakai kayak gini ya, karena udah biasa. Jadi nggak perlu pakai narasi. Kadang-kadang saya makanya mungkin ada yang kurang bagus ya, karena saya suka ngomong apa namanya gitu kan, gitu. Kalau ada narasi, ya itu mungkin membantu Anda untuk seolah-olah kayak udah lancar banget gitu. Padahal sih Anda baca gitu ya, tapi ada guidance-nya. Jadi kalau saya ini nggak ada sebenarnya, nggak ada narasi yang di depan itu. Saya apa adanya seperti saya mengajar di kelas. Slide 1 apa? Biasanya judul ya, pembukaan gitu kan. Kemudian action on screen-nya seperti apa? Mau Anda nunjukin itu, Anda menampilkan gambar ya, atau Anda memberi salam apa ya, dituliskan gitu. Aksinya apa? Narasi, kalau narasi ya ini skrip saya ngomong ini. Anda ngomong. Kemudian audio atau efeknya nimpulin video apa, kemudian time durasinya. Nah, ini Anda nanti setelah kuliah ini Anda tugasnya seperti ini kurang lebih. Mendesain dulu skrip. Minggu berikutnya sudah kita masuk ke program screencast-nya, Anda punya pegangan jadi nanti kalau buat membuatnya juga. Jadi nggak langsung upload yang terjadi, membuka aplikasi screencast, langsung ngomong. Nah, pasti kalau yang belum terbiasa sulit ya. Jadi memang ada merupakan ide bagus ya untuk kita membuat skrip narasi itu ya. Dan merekanya di screencast itu mau apa nantinya ya kan. Baik. Jadi dengan merekam narasi Anda selama presentasi tadi PowerPoint ya, terus presentasi PowerPoint Anda atau nanti bisa juga Anda edit mungkin ya setelah ternyata nggak sesuai dengan apa yang ada di screencast template saya nih gitu ya. Jadi menulis naskah presentasi akan menghindari ya kayak ya tadi apa ya, saya suka sering juga ya, makanya karena memang saya nggak pakai narasi ya kayak gini, apa ya, saya seperti yang di kelas aja gitu kan. Ya, Anda baiknya membuat dulu narasi ya nanti, jadi nggak ada apa gitu, jadi seolah-olah nanti kayak lancar, lebih seperti itu. Nah, setelah Anda melakukan tadi proses planning dan scripting, selanjutnya adalah recording, rekaman ya maksudnya. Ini pertama, record your narration with the presentation or afterward during editing. Ya, di rekam narasi Anda dengan presentasi tadi ya, ngomongnya langsung atau sesudahnya
nanti. Jadi sesudahnya baru dikasih narasi, kemudian kasih edit. Wah, ini kurang pas, durasinya kurang cukup atau kelebihan dan segala macam. Nah, di sini konteksnya kita ngerekam basisnya PowerPoint ya. Jadi nggak cuma cuap-cuap di kamera gitu ya, tapi ada basis ininya PowerPoint ya. Seperti saya ini kan sekarang, belakangnya itu kan PowerPoint saya. Step pertama adalah, angka pertama adalah, ya tentunya buka PowerPoint. Nah, nanti kalau udah ada aplikasi bisa Camtasia, itu ada add-in-nya, bisa di tab di atas ya. Buka presentasi yang akan Anda lakukan, yang Anda berikan itu materinya. Klik tab add ini, tab in yang misalnya kan ada apa, view health gitu kan. Nah, yang terakhir, nah itu ada add-in-nya, itu ada add-in-nya Camtasia situ. Nanti ada record-nya, ada tanda merah bulat gitu ya. Nah, itu Anda bisa record. Nah, dan nanti juga setelah record-nya itu, rekamnya itu bisa diedit lagi. Wah, ini terakhirnya kebanyakan diem atau mau apa gitu, bisa dipotong. Jadi recording afterward is much easier. Ya, merekam sesudah ya. Jadi setelah ada PowerPoint kemudian baru kita rekam, itu lebih gampang karena nanti dieditnya segala macam. Saya sih suka yang cara kedua sih sebenarnya. Jadi nggak langsung gitu, PowerPoint-nya udah siapin. Jadi kalau ada kesalahan ya nggak apa-apa, PowerPoint-nya sih nggak saya edit. Tapi tadi kalimat-kalimatnya mungkin bisa diedit, dan dieditnya bisa per slide. Kalau yang real time itu ya satu seluruh presentasi. Ya, kalau ada yang mau ditambahnya bisa juga. Itu kalimatnya kurang penjelasan ini di slide ini, kita tambahin. Nah, nanti Anda juga mungkin, saya nggak bisa maksain kita, oh ini lebih mudah ini, tapi mungkin ada orang yang enakan yang langsung atau enakan yang nanti setelah itu baru diedit. Nah, Anda juga harus coba caranya, eksperimen seperti apa ya, sehingga Anda memutuskan, saya cara yang pertama, saya cara yang kedua ya, begitu. Setelah proses recording dilakukan, selanjutnya adalah proses editing. Mungkin ada yang bertanya, apa selalu harus ada editing? Memang sih bisa, langsung recording, langsung ke rendering, jadi tanpa ada editing. Tetapi hasilnya saya rasa tidak akan terlalu bagus, karena kan apa adanya. Padahal mungkin ada sesuatu yang lebih dikhususkan. Misalkan kita menunjuk suatu bagian tertentu, kita ingin fokus ke bagian tertentu, maka kita harus pakai zooming. Ya, kita ada efek pan and zoom. Ya, mungkin di slide sebelumnya saya ada yang saya kotakin gitu, atau saya tabel screencast template, ya kan? Masih ingat tadi slide-nya? Ada saya fokus, saya zoom kan, sehingga wajah saya tidak kelihatan, tapi fokus pada tabel screencast template, ya. Ingat slide sebelumnya saya. Itu karena saya lakukan proses editing, ya. Atau ada sesuatu yang fokus, kemudian yang lain ditutup, ya tadi. Ada juga. Nah, itu saya lakukan juga proses editing. Jadi ketika Anda akan mencapai akhir suatu rekaman, recording, ya, maka habisnya ada semacam pause. Mau dilanjutkan atau dihentikan sementara, maksudnya pause. Karena opsi lanjutkan rekaman mungkin Anda juga nanti sebelumnya bisa menambahkan item itu, ada gambar muncul gitu kan, di PowerPoint-nya belum ada. Tapi Anda bisa munculkan audio atau malah interaktivitas kuis ya. Saya mungkin belum menggunakan karena ini khusus untuk video, tapi kita bisa combine dengan kuis atau efek-efek khusus ya, seperti ada panah dan segala macam. Selanjutnya buat folder baru
untuk menyimpan tadi presentasi Anda. Ya, biasanya secara defaultnya nanti akan otomatis filenya akan dinamai sama dengan nama presentasi Anda. Cuma nanti ekstensinya di belakangnya ada file Camrec, Camtasia Record. Jadi file videonya tuh yang saya ngomong kayak gini tuh ada tersendiri di PowerPoint sendiri, videonya juga Camrec-nya ada sendiri, dan biasanya Camrec ngikutin nama file kalau standarnya defaultnya PowerPoint-nya. Misalnya PowerPoint-nya presentasi 1, maka Camrec-nya nama filenya presentasi 1.camrec. Kemudian gunakan folder Anda untuk semua gambar yang telah ditambahkan. Jadi maksudnya ini harus dibikin folder sendiri, karena nanti nggak rapi, bingung mengerjakannya ya. Yang nanti Anda simpan file Camrec-nya ya, di folder tersendiri ya. Nah, di sini nanti juga Anda ya tadi seperti tadi saya bilang, menambahkan efek, mengedit tampilan tertentu, harus ada zoom-nya, harus ada efek panahnya atau efek mouse-nya gitu ya. Nah, ini sebenarnya fitur-fitur yang ditawarkan oleh Camtasia. Jadi seperti ini. Jadi itu proses editing itu memperindah nanti hasilnya, memperbagus ya. Nah, setelah proses editing selesai, selanjutnya apa lagi? Apakah sudah jadi screencasting-nya? Apa bisa digunakan? Belum. Kenapa? Ya, walaupun editingnya sudah rapi, sudah selesai, belum. Kenapa? Produk akhirnya belum jadi. Finishing produknya belum selesai. Kenapa? Baru tahapan editing. Jadi outputnya belum ada, videonya belum keluar. Selanjutnya setelah ini harus ada proses producing a screencast, yaitu sebenarnya adalah di mana prosesnya adalah proses rendering, ya, the production process, also called rendering. Jadi karena kan nanti membuatnya ujung output akhirnya adalah sebuah file video. Jadi yang Camrec itu tadi hanya file video untuk presenternya aja di web game, tapi diintegrasikan antara slide dengan yang Camrec itu prosesnya nanti terjadi di tahap ini, yaitu producing screencast, atau dalam bahasa umumnya di video itu adalah rendering. Jadi rendering adalah membuat file output berdasarkan urutan klip tadi yang sudah diedit, ada gambarnya, munculnya kapan, efeknya apa saja ya, di urutan itu waktunya, timelinenya ya. Opsi biasanya production option atau opsi memproduksi standar itu berisi pengaturan yang dioptimalkan ya. Contohnya nanti outputnya bisa dia ke screencast.com, atau nanti outputnya standarnya YouTube, misalkan resolusinya minimal berapa YouTube, ya 360 ada ya, 480 atau 780, atau mau standar XD, SD aja standar ya, yang 480 gitu, atau Super XD 1000 berapa tuh ya kan, atau di web, atau untuk di mobile. Tentunya nggak mungkin di mobile pakai 1024 atau 720 pixel ya, itu paling 360 ya kan. Nah, ini nanti akhirnya filenya menjadi file video, entah MP4, entah AVI ya, biasanya sih MP4 ya, lebih seperti itu. Nah, mungkin ada contoh output ya, bukan contoh screencast saya ya. Screencast dari mahasiswa seperti apa. Nah, kita lihat saja ya. Oke, silakan dilihat. Oke. Nah, ini contohnya, Anda bisa lihat langsung ya hasil dari screencast. Backgroundnya masih kelihatan ya.
Nah, pada video pembelajaran kali ini diperhatikan aja kita ya. akan membahas Hal-hal seperti tentang itu. connecting Dia ideas. seolah tidak Apa sih connecting terlalu ideas? kelihatan membaca. Connecting ideas itu biasanya kalau di bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai penyambung gagasan atau penyambung kalimat. Kenapa penyambung kalimat? Karena connecting ideas ini biasanya dipakai kalau kita lagi mengungkapkan suatu pernyataan. Nah, dalam pernyataan itu biasanya ada 2 atau lebih kalimat. Nah, dalam menyambungkan kalimat 1 ke kalimat 2 atau ke kalimat 3 biasanya digunakan connecting ideas. Kenapa mesti pakai connecting ideas? Karena pernyataannya biar bisa jelas dan bisa nyambung antara kalimat 1 ke kalimat 2 dan juga ke kalimat 3. Langsung aja. Nah, yang pertama di sini ada connecting ideas with and. Jadi penyambung kalimat menggunakan kata dan. Sini ya. Nah, yang kedua materinya yaitu connecting ideas with but and or, atau dan juga tapi dan juga atau. Nah, materi yang ketiga connecting ideas with so. Nah, di sini ada kata jadi, gitu ya. Biasanya kalau pakai bahasa Inggris di kalimat itu kita bisa ngomong so you're gonna make it, misalnya. Artinya, jadi apakah kamu akan ikut? Nah, materi keempat. Nah, tadi contoh ya, sudah paling nggak ada gambaran lah seperti apa. Nggak usah lama-lama ya, contohnya. Itu sebenarnya durasinya masih panjang. Tapi kalau kelamaan, saya takut yang cowok itu gagal fokus, bukan melihat materinya, tapi ngelihat presenternya sebelah. Oke, jadi hari ini kita pada kesempatan kali ini kita sudah bicarakan mengenai screencasting, dari mulai apa itu screencasting, bagaimana membuatnya, kemudian perangkat seperti apa, persyaratannya seperti apa untuk membuat screencasting, ya, kemudian langkah-langkahnya apa, dari mulai planning, scripting, recording, editing, dan kemudian memproduksi dan merenderingnya. Saya juga tadi tampilkan juga contohnya ya. Mungkin backgroundnya tidak seperti saya gitu, nggak ada hilang, karena itu butuh teknik lanjutan lagi sebenarnya. Ya. Tapi paling tidak Anda punya gambaran lah, bagaimana menjelaskan seperti itu. Nah, ini yang akan jadi proyek Anda sebenarnya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, setelah ini ada tugasnya, yaitu membuat rancangan tadi, planning. Kalau Anda mau membuat suatu screencasting ya, dengan topik tertentu, misalkan durasi 15-30 menit saja. Bagaimana membuat perencanaannya, skripnya, ya, nanti berdasarkan atau memakai standar tadi screencasting template, ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.